Nggak jalan-jalan kemana dulu? Belum. Ikut ke Jakarta nanti. Belum. Ikut ke Jakarta. Aku nggak tahu ini aku di sini. Bang Jan sebagai pegiat perlindungan anak melihat kasus yang sangat viral di Demak, Agesti yang melaporkan ibunya sempat ditahan tapi alhamdulillah sekarang berakhir dengan damai. Bagaimana Abang melihat sebenarnya kasus? Ya, pertama kita bersyukur dulu ya, karena keadaan ini kan sudah selesai, mereka berdamai. Itu yang penting. Dan seharusnya kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bisa melakukan itu, bisa diselesaikan dengan damai. Ya, saya selalu berpikir bahwa selalu bilang dengan teman-teman kalau diskusi itu seperti man in the mirror, seorang manusia di hadapan cermin. Nah, itu kalau kita bercermin, kita sebenarnya lihat diri kita sendiri, kan gitu, mempercantik diri kita, membuat kita semakin bagus kan melihat di dalam cerminnya. Kalau cermin itu dihancurkan, yang rusak kan hanya sebuah benda cermin yang hancur. Tetapi apa yang kita tidak bisa lagi melihat keindahan kita. Berarti introspeksi terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kasus anak dan orang tua ini adalah kasus yang sangat sensitif. Ya, bagaimana melihat dua sisi yang sebenarnya satu asal, tetapi dalam proses kehidupan menjadi berbeda karena terpengaruh dengan faktor-faktor yang mengikat dirinya atau mempengaruhi dirinya. Sehingga penyelesaian kasus anak di dalam kehidupan mereka dengan orang tua itu memang harus diselesaikan dengan cara restoratif justice. Tidak bisa digunakan pendekatan penegakan hukum secara normatif. Itu pasti akan tidak saja melukai mereka, memperpanjang masa depan mereka menjadi suatu mimpi buruk dan kisah yang tidak mengenakan bagi mereka. Tentunya kita sebagai masyarakat harus hadir untuk berusaha mendamaikan mereka. Saya yakin kepolisian sudah menyelesaikan itu dengan baik secara dari sisi hukum, penegakan hukum. Bahkan sudah sampai pelimpahan ke mediasi juga dilakukan. Mediasi sudah dilakukan kan, berarti semua cara sudah dilakukan. Berarti benih yang tertanam itu kita tidak usah melihat lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kembalikanlah hubungan mereka lebih baik lagi. Artinya kejaksaan yang telah mengambil langkah restoratif justice ini suatu lembaga yang luar biasa yang dibentuk oleh pemerintah khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengesampingkan penegakan hukum, tapi penyelesaian secara perdamaian. Ini juga bagian dari penegakan hukum. Nah, belajarlah kita dari kasus ini. Untuk kasus-kasus ke depan, apa yang kita pelajari? Kita pelajari bahwa keluarga itu adalah basic dari semuanya. Yang mengenal keluarga itu adalah anggota keluarga itu sendiri. Nah, bagi keluarga di luar keluarga itu yang masih punya hubungan baik dengan keluarga, tentunya mereka juga harus ikut bersama-sama membaur untuk berkomunikasi dengan baik di internal keluarga itu agar bisa membina hubungan dalam keluarga itu semakin hari untuk semakin baik dalam menyelesaikan suatu persoalan, di mana dilakukan dengan diskusi, saling pengertian, berusaha memahami, dan juga orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Anak-anak itu kan butuh perhatian dari keluarganya, butuh kasih sayang dari keluarganya. Di dalam keluarga ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Betul. Jadi bagaimanapun orang tua itu punya hak otoritas penuh terhadap anak dalam bimbingannya dia, kecuali anak itu sudah dewasa ya. Anak-anak sekarang itu kan dewasa belum umurnya. Pemahaman mereka itu sudah tidak seperti mau diatur. Apalagi keluarganya yang mungkin punya problem dalam kehidupan mereka. Maka pendekatan yang dilakukan seringlah konsultasi dengan psikolog, dengan keluarga yang dekat satu dengan yang lain. Jangan membiarkan anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus keterlibatan terlalu dari orang tuanya. Kalau kasus ini kita tidak perlu bicara mengenai itu, tapi problem yang utama adalah hubungan yang kurang baik antara anak dan orang tua. Nah, hubungan ini harus diselaraskan. Waktu itu 1x24 jam. Masalah itu terjadi harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Ini untuk pelajaran semua keluarga. Saya kira harus semua. Jadi, kalau
ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban masing-masing, apa yang akan terjadi? Ya pasti akan terjadi problem, tidak suka, tidak senang, bahkan sakit hati. Ya. Saya kira masing-masing keluarga itu punya problem sendiri-sendiri. Ya, baik mungkin dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, sisi pergaulan, ya, sisi hubungan dalam masyarakat, ya, di mana lingkungan dia berada, itu kan efek semua terhadap anak-anak ini. Sebenarnya kalau keluarga ini bisa menghadirkan nilai-nilai yang baik, kemanapun anak itu pergi, dia akan mengingat nilai-nilai itu. Sehingga di dalam keberadaannya dia pasti akan tahu bahwa ada larangan-larangan yang boleh dan ada yang tidak boleh. Sehingga dia harus berpikir. Nah, di mana anak itu sudah mulai tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh sistem yang dibangun oleh keluarga ini, maka dipanggil, dibicarakan dengan baik-baik, memberikan saran dan masukan. Orang tua kadang harus menjadi sahabat yang dekat dengan anak ini sebelum anak ini bersahabat dengan orang yang lain, ya, karena pasti akan berbagai macam jenis yang berbeda di luar sana dibanding yang ada dalam keluarganya. Orang tua juga harus punya waktu untuk selalu ada untuk mereka, ya, by phone, menghubungi, mencari dia di mana, mengetahui keberadaannya dia, temannya siapa. Orang tua juga harus menjaga pergaulannya dia juga, sehingga efek itu kan anak tuh biasa mencontoh daripada orang tua itu sendiri. Orang tua juga banyak kekurangan dalam hidupnya, tidak selalu sempurna. Saya yakin untuk menjadi seorang tua itu tidak mudah. Ya, kalau orang tua memberikan contoh yang baik, berarti orang tua yang harus introspeksi dirinya. Apa yang salah dengan hidupnya? Apa yang salah kemudian dia membuat sesuatu yang tidak baik untuk pengaruh kepada anaknya. Saya kira semua ini hanya bicara mengenai pengertian, kasih sayang, dan toleransi yang kuat. Ya, sehingga mungkin dengan satu pelukan, suatu elusan badan kepada anak-anak itu, orang tua mendatangi, menangis, memeluk dia, maafkan. Orang tua juga jangan malu untuk minta maaf. Harus minta maaf bahwa ibu, bapak salah, tolong dimaafkan. Ya, orang tua punya alasan kenapa marah, orang tua punya alasan kenapa datang, tidak perlu malu. Karena orang tua juga gengsi, ya, kamu anak jadi kamu enggak, bilang. Ini kita tidak membicarakan kasusnya, ya, di Demak ini secara objek, ya, tetapi betul, bagaimana ini menjadi pembelajaran. Kan kita harus mengetahui bahwa ada satu mengambil pelajaran dari kasus ini. Ada satu asas hukum adalah kausalitas. Akibat karena sebab. Itu saja. Orientasi di kasus ini gampang sebenarnya. Sebabnya kenapa? Sehingga terjadi akibat. Nah, bagaimana sebab ini sudah terjadi, bisa kemudian akibat ini bisa diredam untuk bisa menerima, ya, dan memaafkan. Bagi sebuah keluarga. Betul, betul, Mas Wahyu. Terima kasih, Kang John. Sama-sama, Mas Wahyu.